Kejadian 22 ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api, kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Jadi Abraham percaya, Abraham bilang buat Ishak bahwa Allah akan menyediakan anak domba itu. Tapi Abraham sendiri sudah tahu bahwa yang akan jadi korban itu adalah Ishak. Dalam proses perjalanan dari Beersheba ke Moria itu membutuhkan waktu 3 hari perjalanan. Nah, ujian kadang-kadang hanya membuktikan melalui waktu. Selama 3 hari Tuhan izinkan, Abraham pikir-pikir kan, timbang-timbang dulu kan. Tapi Abraham sudah punya tekad yang luar biasa. Kenapa? Karena walaupun tidak ditulis ini, Abraham belum pernah mengalami peristiwa itu. Tapi dia percaya bahwa Allah tahu semuanya. Kalau Allah berjanji beri dia anak, sekalipun nanti dia sudah mati, Allah sanggup membangkitkannya. Ya. Kenapa? Ini berkat yang luar biasa. Bukan saja Abraham itu keluar dari Ur Kasdim, lalu Tuhan bawa Abraham melalui satu proses perjalanan. Dalam proses perjalanan itu dari setiap tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain, itu bagian dari proses yang harus dikerjakan Tuhan. Kenapa Abraham diizinkan mengalami proses begitu panjang? Supaya semua kehidupan, pola hidup di Aram Mesopotamia atau di Ur Kasdim itu semuanya harus ditinggalkan. Supaya Abraham menjalani suatu proses yang baru. Ya kan? Sama ketika orang Israel keluar dari Mesir, kenapa dibutuhkan waktu 40 tahun? Untuk keluarkan orang Israel dari Mesir hanya dibutuhkan 10 mujizat. 10 tulah maksudnya. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari Israel dibutuhkan waktu 40 tahun. Saudara tahu ya? Kalau untuk keluarkan Israel dari Mesir gak butuh banyak waktu. Ya. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari Israel, pola kehidupan Mesir dari kehidupan orang Israel, pola kehidupan dunia dari kehidupan saudara, supaya saudara bisa hidup berkemenangan di kerajaan Allah, mengalami realita kerajaan Allah di bumi, maka waktu, proses itu yang penting. Cepat lambatnya tergantung respon saudara. Amin. Harusnya ketika mereka responi, tidak mungkin sampai 40 tahun. Ya kan? Tetapi mayoritas memberi respon yang salah. Dari 12 pengintai yang diutus, ternyata 10 mayoritas yang memberi respon yang salah. Hanya Yosua dan Kaleb yang memberi respon yang benar. Amin. Karena Yosua dan Kaleb bisa masuk, tapi mereka juga mengalami proses penundaan yang sama. Saya rindukan dalam perjalanan destiny kita, saudara jangan mayoritas, jangan menarik kami turun. Amin. Karena di kebenaran ini, saudara dengar, di track ini, di aliansi ini, bukan kita tidak peduli dengan orang, tapi kami memacu saudara untuk berlari. Kami tidak nina mobo saudara. Jangan saudara tarik kami turun untuk bawa tarik kamu saudara naik. Nah, kami berlari naik, saudara tinggal kejar. Kita dilatih untuk seperti itu. Amin. Tidak ada manja-manja, tarik ikut kejar. Amin. Itulah yang membuat saudara menjadi dewasa. Jadi tidak ada cengeng-cengeng. Pak pendeta nih sudah sekian lama tidak pernah datang besuk saya. Halo, itu saudara belum mengalami transformasi. Amin. Iya, kami punya tugas membentuk saudara, menyiapkan saudara. Nanti tiba-tiba saudara sadar, iya, kok tiba-tiba saya sudah seperti ini. Ya. Ayat 8. Sahut Abraham, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikian keduanya berjalan bersama sampai mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunlah kayunya. Lihat, diikatnya Ishak anaknya itu
dan diletakkannya di atas mezbah, di atas kayu api itu. Saudara perhatikan nih, kalau kita baca ayat ini, Ishak ini bukan idiot. Amin. Ishak ini bukan masih kecil. Ishak ini sudah bisa pikul kayu bakar. Amin. Kalau kayu bakar yang dia pikul bisa untuk membuat mezbah bagi dia, kalau dia sudah bisa pikul itu berarti dia punya kekuatan. Ya kan? Abraham sudah umur berapa? Sudah 100 tahun. Waktu Abraham mau ikat, karena Ishak relakan diri kasih tangan. Kenapa? Karena nanti saudara lihat nih, dia akan mengalami penyediaan dari Tuhan luar biasa. Halo? Saudara mau mengalami penyediaan, ketaatan itu menjadi hal mutlak bagi kita. Amin? Iya. Bahkan ketika nanti Ishak mengalami paceklik, tahu paceklik? Semua mengalami kekeringan, kesulitan. Tapi Ishak mengalami penyediaan Tuhan. Amin? Bahkan Alkitab bilang dia menabur di masa yang sukar itu, dia menabur, dia menuai 100 kali lipat. Lalu Ishak makin hari makin bertambah kaya sampai menjadi sangat kaya. Bahkan dia lebih berkuasa di tempat di mana dia ada. Halo? Saudara dengar, kalau Ishak tidak pernah membiarkan dirinya dibawa oleh Abraham ke Gunung Moria, dia tidak akan pernah mengalami yang namanya Jehovah Jireh. Allah pencukupan itu tidak akan pernah bisa dialami oleh Ishak tanpa melalui proses. Amin. Ishak mau dibawa oleh bapaknya, mau tangannya diikat. Tuhan kenapa izinkan uji Abraham sampai pada tingkat itu? Karena Tuhan tahu Abraham itu sudah mengalami transformasi jiwa. Amin. Jiwanya sudah mengalami transformasi. Sarah belum ditransformasi, makanya Sarah tidak diberitahu. Amin. Tapi Abraham sudah mengalami transformasi. Perasaannya dia sudah tidak lagi, perasaannya pegang janji Tuhan, intuisinya, kesaksian batiniannya dengan Tuhan itu sudah kuat. Amin. Makanya waktu dia angkat pisau untuk menyelesaikan, tiba-tiba berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Saudara dengar, kita harus terus belajar pengenalan dan takut akan Allah sampai level ini. Amin.